begini. Kalau masalah Aduh. kalau masalah Pak, artinya apa? Klaim Anda lagi-lagi lepas gitu. Di kitab Anda ya banyak yang tidak bisa dibuktikan. Contohnya saya kasih kepada saya kasih kepada Anda satu gitu. Orang-orang kudus bangkit. Itu kuburannya di mana? Siapa saja orangnya? Ada berapa orang yang bangkit? Nggak ada sejarahnya, nggak ada kuburannya. Makanya saya bilang pada zaman itu mungkin ini nggak terlalu perlu untuk dibuat sejarah sama orang itu. Saya bilang protes lah Bang sama Matius kalau kayak gitu. Ngapain protes sama saya? Protes lah Abang kepada penulis kitab Abang ya, yang namanya Matius. Ngarang kok Matius, bilang aja kayak gitu. Tidak pergerakan semua pada saat itu dituliskan. Makanya saya bilang cuman kalau kami tetap yang namanya kami umat Kristen tetap percaya kalau yang namanya Tuhan Yesus itu. Makanya saya bilang tadi kayak gini lah kan. Salah satu contoh gini, posisi saya tadi memang saya belum termasuk ahli dalam teologi ya. Memang saya masih sebetulnya saya jemaat biasa, bukannya saya pendeta atau segala macam. Cuma iman saya kuat. Makanya saya bilang tadi sama Dede ini, pertanyaan-pertanyaan yang Anda anjurkan demikian, masa Pak Dede istilahnya kalau sebagai orang Kristen tidak ada membantah sedikit pun. Makanya di sini kecurigaan saya. Nah, memang kalau pertanyaan Ustadz Pi, kalau memang demikian itu pada zaman sekarang mungkin bolehlah, taruhlah dulu mungkin entah Edis Tipe, entah siapa mungkin bisa menjawabnya. Apa Edis TV pun mencret Pak. Di BT saya Edis TV itu udah kabur 5 kali sama saya. Jadi mencret juga itu. Itu carilah yang maksud saya itu S2 kayak ya pendetanya yang betul-betul punya bukti gitu. Kalau yang keluyuran di TikTok ini nggak ada ilmunya, apologet Kristen itu. Ya kalau Ustadz ngomong demikian, cukuplah cuman netizen yang tahu sebenarnya antar kalian sama STP. Biarlah netizen yang menilai dan iya, silakan terakhir, gitu dinilai. Ya, pada pertemuan kalian terakhir kita bisa menilai siapa yang bisa diundang, siapa yang tidak bisa diundang. Dari situ orang bisa. Iya betul. Jadi, ya udah. Betul itu. Nah, mungkin jangan dulu buat STP, entah Yosef, entah mungkin kalau memang Anda memang beradu berargumen dengan beliau, mungkin beliau bisa menjawab semua. Contoh Bang kayak gini ya. Sedikit saya tanggapi dulu tentang Yosef ya. Yosef menyajikan yang palsu ketika debat dengan saya. Mana bisa diundang Kristen yang lain. Menyajikan yang palsu untuk penontonnya tuh Yosef. Jangan curhat sama saya. Terus Edis ya mau menyerang Al-Quran saya, tapi malah saya balikan ke Bible. Nggak ada jawaban, malah cengengesan ketawa ketiwi. Apa coba? Saya bilang sama Edis, telak tuh ya Nabi Muhammad satu dengan Bapa. Apa Edis ketawa ketiwi? Haha, hehe. Karena yang saya bawa Bible. Makanya itu kan perkataan Anda Pak Ustadz. Ya, bukan perkataan saya, saksi puluhan ribu, 45.000 orang nonton, saksinya banyak. Jadi sekarang ini si Dede ini sebagai apa di sini? Jelaskanlah Pak Dehe. Beliau pertama mempertanyakan Bible juga dan tidak percaya Paulus, tapi denomnya Protestan gitu. Ya betul Pak Ustadz. Jadi saya ini masih belajar Pak siapa nih, Pak Sru. Nah, jadi belajar karena di kitab-kitab kita Kristen itu masih banyak yang saya belum pahami. Contoh, saya berdebat semalam itu ketika Yesus umur 13 tahun sampai 29 tahun, kemanakah Yesus itu? Kenapa di dalam Alkitab kita nggak ada? Apakah dia pergi sekolah atau tani atau mengajar?
Jadi mungkin Bapak lebih tahu juga, bolehlah kasih jawaban sedikit. Makanya saya bilang tadi, sebelum terjawab ini saya minta tolong sama Pak Ustaz PI, tolonglah naikkan saya, mana tahu ada orang Kristen yang bisa menjawab, jadi saya mengerti nanti. Bisa jawablah keraguan saya ini. Mungkin gini loh, Pak Dehe ya. Ya. Jadi kalau tanggapan saya sama pertanyaan-pertanyaan Anda, mungkin orangnya yang malas berbaur dengan sesama, malas beribadah. Mungkin kalau Anda beribadah, mungkin dari penjabaran ayat Alkitab, mungkin Anda bisa mengetahuinya. Di dalam Alkitab nggak ada tertulis, makanya saya tanya, Pak. Ya, makanya saya bilang Anda dekatkan diri Anda kepada Tuhan. Anda berdoa, masuk ke kamar berdoa, minta petunjuk, nggak minta arahan para pendeta apa yang kamu butuhkan. Saya sudah minta arahan, saya sudah berdoa, dan sampai detik ini belum terjawab. Berarti mungkin doa apalagi yang kuperbuat, Bos. Jadi gini loh, jangan dulu bos sama saya. Intinya sekarang, kalau memang Anda orang-orang yang taat beribadah, itu semua akan terjawab. Itu aja yang dilakukan. Saya taat beribadah, Pak. Gereja hari Minggu, bahkan yang fitnah saya, menghujat saya, bukan saya Kristen. Minggu kemarin saya siaran langsung supaya orang-orang Kristen itu tahu bahwa saya ini adalah pengikut Yesus. Nah, jadi gini, seperti Bapak tadi menghujat saya adalah bukan Kristen. Jadi gini Pak De, lahir saya sudah Kristen. Jadi gini Pak De. Oke. Jadi gini Pak De. Jadi sampai saat ini pun Anda tidak ada tahu apa perkataan dari mulut Yesus, bukan melalui Injil yang nggak ada. Bagaimana? Jadi semua perkataan yang keluar dari mulut Yesus menurut para penulis pada saat itu nggak ada yang Anda imani. Oh, saya imanin kata Yesus. Saya itu percaya kepada Yesus. Kalau Anda percaya kepada Yesus, apa yang membuat Anda jadi seperti ini? Saya ingin tahu kegiatan Yesus di umur 13 tahun sampai 29 tahun. Selama 17 tahun, beliau itu apa pekerjaannya? Apakah dia mengajar atau dia bersekolah atau dia bertani? Karena di dalam Alkitab tidak tertulis. Cukup lama, 17 tahun. Berarti karena gara-gara itu mengurangi keyakinan Anda terhadap Tuhan Yesus gitu. Bagaimana? Jadi karena Anda tidak mengetahui apa pekerjaan di Tuhan Yesus pada umur 13 tahun, pada saat umur 13 tahun mengurangi iman Anda kepada Tuhan Yesus gitu. Tidak mengurangi iman saya itu bertanya. Contohnya Pak Dehe pada umur 13 tahun, dia masih SMP. Kan singkat cerita. Dia sekolah SMA di mana? Jadi gini loh Ustaz, gini loh Pak De ya. Kalau memang Anda pengikut Tuhan Yesus Kristus yang setia, mungkin tidak perlu sampai di sana Anda pertanyakan segala macam. Karena saya pengikutnya. Gini loh. Sebentar, saya jawab. Pertanyaan itu karena saya pengikutnya, makanya saya harus tahu kemanakah beliau. Contoh, saya kasih Bapak contoh. Saya adalah ngefans klub bola Liga Inggris Liverpool. Saya harus tahu siapa yang Liverpool beli bola, beli pemain. Berapa kemarin kalah dia 3-2. Musim kemarin Liverpool seperti apa, dia juara. Jadi saya itu ingin tahu, karena sudah ngefans. Saya pengikut Yesus. Karena saya pengikutnya, makanya saya ingin tahu kenapa di Alkitab tidak dipaparkan selama 17 tahun. Ada apa gerangan yang terjadi?
Sementara di kitab lain ada kitab-kitab nggak tahu lah, dengar-dengar info ada kegiatannya. Tapi di Iya, kitab Kristen tapi Pak Dehe percaya itu enggak? Ada kegiatannya itu. Dia bantu orang tuanya jual urus kayu sama sekolah tuh. saya percaya setengah dan tidak percaya setengah, Pak Ustaz, karena di dalam Alkitab tidak tertulis, makanya saya mencari kebenarannya. Ya menurut Pak Seko ini kayak gimana? Kan ada pendapat Yesus sekolah tuh dari Esra Soru tuh. Iya, di Esra Soro ada. Masa sampai 17 tahun tidak diceritakan dia? Jadi gini loh ya Bang ya, Pak De ya. Oke, Memang Bang. kalau kita sekarang meyakini apa yang di dalam Alkitab kita. Ya, betul. Jadi mungkin kalau masalah Bang De mempertanyakan sampai ke sana, mungkin siapa tahu para ahli-ahli filsafat yang mungkin ada buku yang lain lagi kalau tentang ke sana. Cuma kalau sendiri ya, apa yang tertulis di Alkitab itu saya yakini. Jadi itu yang membuat iman saya percaya kepadanya dan dari mujizat dia. Jadi saya gini, yang namanya sejarah itu kalau menurut saya yang namanya sejarah itu kurasa nggak ada yang karang-karangan. Itu menurut iman saya. Jadi saya yakini apa pekerjaan Yesus pada saat membawakan berita sukacita ke bumi itu saya yakini. Jadi kalau masalah gimana waktu kecilnya itu memang saya terus terang itu nggak butuh saya. Cuman kalau yang namanya sejarah tertulis dalam kitab 2025 tahun yang lalu sama aja. Saya percaya mungkin namanya sejarah itu kalau walaupun tadi ada pertanyaan Ustadz yang di Matius berapa itu 5 ayat 50 sampai 53 itu. Makanya saya bilang yang namanya mulai kehidupan itu mungkin enggak ditulis lengkap dari awal kelahirannya sampai umur 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 7 tahun. Mungkin itu enggak tercatat semua. Mungkin yang diambil yang diambilnya yang penting-penting aja. Salah satu contoh. Pas saat pembaptisan ingat ada filmnya. Pas saat pembaptisan dilakukan oleh Yohanes. Pada saat Yesus dibaptis turun merpati dan ada kata dari surga, inilah anakku, kuasaku kuserahkan kepadanya. Sampai di mana kekuatan itu semua terjadi? Nggak mungkin itu karangan. Nggak mungkin itu karangan. Saya yakin itu tidak mungkin karangan. Sebanyak itu cerita nggak mungkin karangan. Saya yakin percaya itu tidak mungkin karangan. Itu semuanya akan terjadi di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Saya yakin itu tidak karangan. Itu namanya Bang imani saja tanpa dibuktikan. Bukan. Iya, imani saja itu namanya. Imani saja tanpa dibuktikan itu. Saya mengimani dia dan mengimani dan mempercayai dia. Kenapa saya bilang? Waktu Yesus waktu Yesus turun ke bumi sebagai firman, mujizatnya banyak. Lah mukjizat lagi pada. Kenapa pula ini maunya di mukjizat? Aduh. Poinnya apa sih gitu? Poinnya gini. Saya itu Pak percaya kepada Yesus. Dari tadi kita bicara bukan karangan. Yang saya pertanyakan dari semalam, mengapa di Alkitab tidak ada cerita selama 17 tahun? Kemana Yesus itu? Padahal saya dengar-dengar dari angin timur ada ceritanya, cuma di dalam Alkitab itu tidak ada. Setidaknya adalah cerita sedikit umur 17, 18. Apakah dia sekolah, berkebun, apakah dia menikah atau bagaimana? Oke, kalau memang itu yang memang mungkin Anda ingin. Mungkin lebih baik dulu Anda naik ke room Yosef, ke room Agatha. Nggak dinaikin, diedit aja padahal nggak dinaikin. Masalahnya gini loh. Gini loh Bang De. Kalau Anda naik ke room kayak bukan apa ya? Kalau Anda naik ke room Bang Edis TV ini, apapun ceritanya itu nggak bakalan Anda dapatkan. Salah, makanya kalian Anda salah alamat.
masuk ke ruang Bang Edis TV. Ah? Jadi makanya saya bilang tadi Salah alamat. Salah alamat masuk room Edis Anda TV, tidak Bang. Kristen. Yusupi, saya bilang bukan Edis TV, Yusupi. Makanya saya bilang, kenapa saya bilang ambil kesimpulan Anda tidak Kristen? Kalau memang Anda pengen mencari kebenaran demikian, Anda masuk ke rumah apologet Kristen. Kalau abang Lalu rekomendasi Anda siapa? Edis gitu. Masih banyak. Kalau memang Anda tidak berkenan dengan Edis, ada Yosef, ada Gata, ada Mata Pisau. Banyak loh. Masih banyak apologet lain yang bisa memandu Anda. Jadi di sini Anda salahkan, di sini saya salahkan. Kenapa Anda masuk ke room Bang Ustadz PI? Makanya itu Bang Ustadz PI itu tentang ajaran tentang Muslim. Kan bukan sama Pak Yusuf saya tanya ini sama orang Kristen. Posisinya kan sekarang Anda masuk di sini Bang Dehe. Anda satu, makanya saya bilang, pertama tadi saya bilang Anda tidak Kristen. Saya bilang kenapa saya berani mengatakan demikian? Karena jalan Anda untuk mencari kebenaran itu udah salah. Dari sini saja udah nampak. Saya masuk ke siapapun juga, tetap nggak ada jawaban ini. Yesus umur 13 sampai 29 itu nggak ada jawabannya, karena di dalam Alkitab nggak ada. Apa yang dia jawab nanti? Belum siapa Anda yang sudah coba naik? Belum siapa? Saya sudah tanya-tanya ke pendeta, memang nggak ada dan nggak ada di Alkitab. Gini, Pak Dehe, iya. Bang SRO. Soalnya yang Anda rekomendasikan itu apa ya? Bikin tambah sesat nanti Pak Dehe gitu. Kayak Edis ya, kayak Joseph, itu orang-orang yang apa ya? Nggak ada ilmunya. Kan Joseph ini yang Anda ini ya, yang Anda andalkan, yang saya ajarin gitu. Yang ini yang ditiupkan ke Adam itu berasal dari ciptaannya, bukan berarti dia adalah roh, ya bukan. Konfirmasi dulu, ini serius saya diajarin isim domir dan kemudian apalagi ini tertulisnya idofah ya dan seterusnya. Cuk, mana ada domir pakai yi suka sok tahu pula dia. Domir itu bentar, saya efek ketawa dulu sama kamu. Oh, ketawa dulu katanya. Domir itu 14. Ada 14. Ana, antum, antuma, dia dan seterusnya. Oh, sok tahu tuh. Sukun, ya sukun jadi domir. Oh. Ini orang Arab ketawa. Oh, orang Arab ketawa. Kata ganti teman-teman, sama seperti bahasa Inggris. He, she, it. Oke. Dia laki-laki, dia perempuan. Mana ada dalam bahasa Arab? Bentar dulu nih. Nih jawabannya nih ya. Itu udah saya dengar itu isim semua. domir, rupanya nggak ngerti domir mutasil dia gitu ya. Kosakata dari ana ya Sep ya. Isim domir mutasilnya itu ya sukun Sep ya. Iya sukun. Ngetawain diri gini sampai saya ajarin balik sok tahu gitu. Pak Dehe disuruh ke situ. Tambah sesat nanti Pak Dehenya. Oke, gini Bang. Gini Pak Ustadz. Kalau memang istilahnya menurut Anda Pak D tidak pantas ke sana, jadi sama siapa dia yang pantas? Sama Ustadz Pi gitu. Gini, Pak Dehe itu ya pantasnya gini. Apakah kalau Pak D mengunjungi room Bang Yusuf PI, semua yang dicari sama Bang D ini nanti bisa terjawab oleh Pak Ustadz PI? Kalau memang demikian, Pak D silakan ke room Bang Yusuf PI. Coba tanyakan apa yang kamu inginkan tentang Kristen. Kira-kira bisa nggak Pak Ustadz Yusuf PI menjawab apa yang kamu inginkan? Udah sering Pak Dehe nanya. Bang, udah sering Pak Dehe nanya. Oh gitu. Ada juga banyak juga kata Pak Dehe pertanyaan yang belum ditanyakan kepada saya. Kayak gitu. Kalau saya menjelaskannya apa? Sesuai tekstual aja. Sesuai yang tertulis. Terus sesuai disiplin ilmu jika bertanyanya tentang Islam gitu. Nggak perlu saya menyampaikan dusta itu nggak perlu gitu. Makanya gini Pak Ustadz P, jadi sama Bang D,
tadi udah dianjurkan tadi sama Ustadz, saya anjurkan tadi sama apologet Kristen. Jadi apa kata Ustadz Pi, dibantahnya bakal tambah sesat. Makanya saya bilang, apakah Anda bisa menjelaskan apa yang dibutuhkan oleh Pak D ini? Sedangkan Anda berseberangan dengan iman Bapak Dehe. Nah, di mana itu coba? Di mana itu coba? Apakah dengan masuk ke rumah? Sorry noise. Apakah dengan masuk ke rumah Bapak Ustadz Pi sekarang apa yang dibutuhkan sama Pak D itu bisa terjawab semua? Jadi kalau menurut logika saya itu mustahil. Kenapa saya bilang? Kenapa? Ustadz Pi sekarang di aliran agama Islam Muslim. Sedangkan yang dicari dia itu kebenaran tentang agama Kristen, apalagi umur 13 dan 14. Kan gini, jadi sekarang gini Bang, nggak ada juga perintah Yesus ya untuk mengetahui Kristen itu jadi Kristen dulu. Nggak ada. Jadi semua bisa mengetahui tentang Kristen apapun agamanya. Boleh kita belajar kitabnya juga bahasa Indonesia. Kalau Pak Dehe nanya sama saya, ya kata Pak Dehe ini di mana, saya tunjukkan ya yang tertulis di Bible-nya di mana, gitu. Gak perlu saya narasikan, biar beliau baca. Ngapain saya narasikan atau saya tafsirkan? Enggak. Maka jadi yang kita kasih pelajaran itu yang pernah kita baca, yang tahu ilmunya dan tahu ayatnya. Kalaunya saya betul-betul nggak tahu, saya bilang nggak tahu. Contoh tadi saya bertanya sama Pak Dehe, bolehkah minuman di Kristen itu? Kan beliau jelaskan, karena saya betul nggak tahu gitu. Kalaunya saya tahu, maka saya akan rekomendasikan ayat ini di Bible. Silakan Pak Dehe baca sendiri. Kan gitu. Yang tertulis aja diajarin gitu. Mohon maaf, bukan halulu ya yang diajarin gitu. Jadi apa yang Anda bilang demikian itu tidak bisa ditunjukkan oleh apologet Kristen lainnya gitu. Nah, masalahnya kayak gini, tidak ada kejujuran dari apologet Kristen lainnya, bahkan pendeta pun. Contoh satu, pendeta Esra Soru. Dia mengatakan Tuhan 3 dalam 1. Yang bersaksi adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apologet Kristen juga kayak gitu. Ternyata yang dipakai ayat palsu, pendusta semuanya. Nggak ada yang jujurnya masalahnya. Pendusta di mananya? Sekarang line live, sekarang para apologet ini line live tafsirannya loh Pak Ustadz. Line tafsirannya, tapi itu tujuannya satu dia itu. Sama kayak Katolik, Protestan, mungkin dia beda, cara beribadahnya pun beda, tapi tujuan tetap satu dia. Nih, saya tunjukkan ya pendustanya para apologet Kristen dan pendeta Esra Soru. Nih. Apa kacau kali abang nih, bentar ya. Bentar. Mana nih preferensi? Bentar dulu, saya siapkan datanya dulu. Sabar. Nah, silakan ngomong dulu. Saya sambil ambilkan data. Saya akan tunjukkan para pendusta gitu. Preferensi ya. Bukan. Di mana ya data kemarin saya simpan? Oh, di HP. Kalau di HP enak nyarinya. Silakan Anda ngomong dulu ya. Nih, saya bukakan data. Buka aja kemarin, Pak Ustaz. Bukan ini ya.
1 Petrus. Sabar ya. Oh, 1 Yohanes. Kirain 1 Petrus, pantas. Iya, salah ayat saya. Pusing saya nyarinya. Karena nggak ada preferensinya. Ada. Kocak juga. Oke. Preferensi. Bentar bang. Karena apa? Karena ayat-ayat palsu yang saya tunjukkan ya. 1 Yohanes ini. Nih. Dari mana Anda menyimpulkan itu ayat palsu, Pak Ustaz? Bukan saya yang nyimpulin, ya. Dari Kristen sendiri yang mengatakan nih. Nih, bentar. Saya kasih tahu. Nih ya. Nih, para pendusta mengajarkan Tuhan 3 dalam 1 pakai ayat palsu semua. Bang, ini kitab Anda ya. Ini Alkitab ya. Oke? Alkitab Sabda. Coba dia apa itu tulis di mana itu coba? Alkitab Sabda. Enggak tertulis di mana dulu? Nih, teksnya 1 Yohanes 5 nomor 7. Oke? Mari kita baca. Apa? Coba dulu Nomor 7. Berapa tadi? Berapa tadi? 1 Yohanes 5 nomor 7. Udah? Udah, yuk. Oke. Nih, saya bacakan ya. Apa ya? Kritiknya kayak gimana nih? Ya. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno. Bahkan tidak dalam naskah-naskah kuno, ya. Naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini ya 1 Yohanes 5 nomor 7 sampai 8 ini kiranya adalah aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemah Latin yang kemudian disisipkan tuh ke dalam apa? Ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli ayatnya. Gini loh. Jadi 1 Yohanes 5 nomor 7 ya, Bang ya. Sebab ada 3 yang memberikan kesaksian di dalam sorga, Bapa, Putra, Bapa, Firman dan Roh Kudus, Tritunggal, ajaran palsu. Tuh. Alkitab Anda sendiri yang mencatatkan. Gini loh Pak Ustadz. Itu bunyi Alkitab yang Anda tunjukkan sama yang di Alkitab saya beda loh. Sebab ada 3 kan? Gini, tapi di akhirnya tadi itu salah, bukan dibilang palsu. Makanya saya bilang, Bang, abang cari ya catatan atau tafsirannya, cari. Yang saya tampilkan ini ya, nih. Yang saya tampilkan ini ya kepada Anda, coba perhatikan. Catatan kata atau frasa, tafsir atau catatan nih.
catatan dari ya 1 Yohanes 5 nomor 7. Maksudnya catatan gimana? Masanya di Alkitab. Anda buka Alkitab Anda. Alkitab yang di tangan Anda itu kalaunya di buku bentuk fisik kagak ada. Imani saja Maksudnya kalau bentuk fisik. Makanya gini saya bilang tadi Pak Ustadz, Anda baca tadi 1 Yohanes 5 ayat 7 itu bunyinya sama yang di saya beda. Kalau yang di saya gini tulisannya. Saya kasih waktu membacanya dulu toh. Nah, jadi kalau dalam kitab saya tulisannya gini, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Satu. Iya. Tadi kan Anda bilang ketiganya palsu. Kenapa Anda bilang ketiganya palsu? Ketiganya adalah palsu. Lalu kritiknya dijelaskan oleh ya penerjemahnya, ini adalah ayat palsu. Tuh tafsiran ya atau catatan kata dari penerjemahnya bahwa ini adalah ayat palsu. Nih dia sendiri yang ngomong ya. Nih pasti tidak asli ayat ini. Tuh yang ngomong itu palsu siapa? Hah? Penerjemahnya. Penerjemahnya siapa? Nah nih dari tafsirnya. Di sini tidak disebutkan nama orangnya, tapi ya dari lembaga Alkitab Sabda tuh. Lembaga penerjemahnya dari Alkitab Sabda. Kitabnya sendiri ya penerjemahnya sendiri yang ngomong, LAI Lembaga Alkitab Indonesia ngomong bahwa ayat itu adalah ayat palsu, tidak asli. Jadi kalau saya bukakan nanti di bahasa Inggris di Alkitab Bibel Inggris kayak mana coba? Bisa sama. Ada juga nih Inggris di sini dikatakan nggak asli juga sama. Mau anda lari ke Yunani, ke Inggris sama. Memang nggak asli ayatnya 1 Yohanes 5 nomor 7 itu. Oke, jadi gini berarti sekarang kesimpulan Anda Alkitab yang di Indonesia, Alkitab yang di luar sana di Amerika segala macam, jadi itu Anda bilang palsu gitu? Bukan saya yang bilang, bukan kesimpulan saya. Penerjemah mereka sendiri yang mengatakan palsu itu ayat. Sekarang Inggris ya di Inggris penerjemah Inggrisnya yang mengatakan palsu itu ayat. Di Indonesia ya di Indonesia penerjemahnya sendiri mengatakan ayat itu tidak asli, palsu. Ya karena apa? Tidak ada di kodeks manapun itu ayat. Nggak ada naskahnya. Hah? Memalsukan siapa? Yang memalsukan siapa? Udah dibilang nih ya nih. ST Johannes nih, coba kita lihat bagian ayat ini ya. Dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua tidak pula ya dalam terjemahan-terjemahan kuno. Tapi siapa? Bagian ini sebuah catatan halaman yang dijadikan gitu. Dijadikan ayat. Artinya apa? Para penerjemahnya sendiri catatan kaki jadi ayat. Makanya tadi yang memalsukan siapa Pak Ustadz? Anda kasih penerjemahnya. Siapa di sana penerjemahnya? Loh, tidak disebutkan nama pejabatnya siapa yang menerjemahkan, baik di Inggris, baik pula di Indonesia. Siapa yang menerjemahkan? Sudah dibilang ini ayat tidak asli karena dikasih tahu kepada Kristen. Berarti sekarang gini Pak Ustadz, Anda sudah menunjukkan sebuah dalil yang Anda yakini, tapi nggak bisa Anda buktikan dalilnya itu berarti kita penerjemah kitab Anda ini salah. Bentar. Kalau saya menunjukkan kata saya tidak bisa menyebutkan ininya namanya, berarti lembaganya salah gitu. Salahkan Bang. Jadi Anda nanti beli tiket ke Lembaga Alkitab Indonesia, salahkan gitu ya. Kenapa gitu? Saya bilang sesuatu yang harus diputuskan itu keputusannya harus ada bukti dalilnya siapa yang memutuskan demikian. Jadi ini kembali loh kepada Anda karena Anda pun tadi bertanya saya demikian, di mana dalilnya, di mana apanya.
Nah, sekarang saya tanya balik Anda itu yang dipalsukan, yang memasukkan siapa? Siapa namanya? Yang memasukkan lembaga Alkitab Indonesia, paham? Udah dibilang yang menerjemahkan, yang memasukkan lembaga Alkitab Indonesia, Alkitab Sabda. Kok dari tadi nggak ngerti sih? Lalu Anda mau cari ya siapa orangnya di lembaga Alkitab Indonesia itu yang memasukkan, orangnya namanya siapa? Tanyalah ke lembaganya. Ada. Jadi gini loh, Ustadz Pi. Jadi gini loh, ya setidaknya kan kita kalau mengatakan sesuatu itu setidaknya kita mengerti kalau itu dipalsukan. Bang. Ya, yang saya katakan ini dari kitabnya sendiri. Bukan saya yang ngomong, paham kan? Paham kan? Bukan saya yang ngomong, kitab Anda sendiri yang ngomong, penerjemahnya. Iya. Ada nggak? Nah, sekarang yang saya minta, ada nggak bukti kalau itu dipalsukan? Kalau itu dipalsukan, mana aslinya gitu loh? Oh, jadi dijelaskan di situ. Ya, penjelasannya seperti apa? Itu adalah catatan kaki. Tidak ada teks Yunaninya. Gitu keterangannya. Makanya gini itu loh Pak Ustadz. Lalu Anda mau bantah gitu. Oh, ini kan cuma di Indonesia. Gimana kalau di luar negeri? Sama. Bukan. Aduh. Memang Anda menunjukkan. Apalagi saya. Demikian. Kalau Anda menunjukkan demikian, kalau ada aspal berarti ada aslinya dong, kan gitu. Nah, ayatnya itu tidak ada naskahnya, ngerti kan? Dijelaskan oleh penerjemahnya, tidak ada naskahnya. Ngapain Anda cari aslinya? Udah dibilang orang tidak ada naskahnya. Bukan, sekali lagi, bukan saya yang bilang, sekali lagi, hindari kosakata saya bilang. Saya nggak ada bilang, penerjemahnya yang bilang, oke? Ini loh, kan? Kalau memang mereka itu memalsukan, seharusnya aslinya ditunjukkan oleh itu juga loh. Oh ya udah, Anda langsung aja ke lembaga Kitab Indonesia, Bang. Tanya mereka, mana aslinya gitu. Gini loh, saya juga kalau pergi beli sesuatu, ini asli enggak bang? Ini palsu. Jadi asli mana? Oh ini asli, ini palsunya tetap ada. Nah jadi sekarang yang saya tanyakan. Jadi abang kalau gini, saya tahu paham maksud Anda. Kalau Anda menuntut yang asli, ya naskahnya di mana? Silakan Anda ke Jakarta. Ya di Jakarta ada lembaga Alkitab Indonesia yang menerjemahkan kitab Anda. Tanya di situ. Mana naskah aslinya? Kenapa ini kalian bilang adalah ayat palsu? Oke, jadi sekarang kalau saya ikuti narasinya, apa tujuan itu dipalsukan? Apa tujuannya itu dipalsukan? Saya bilang saya pakai ayat ini. Para pendeta dan para apologet Kristen memberikan pengajaran palsu. Lalu apa tujuannya dipalsukannya? Apa tujuannya catatan kaki menjadi ayat? Kan kayak gitu. Karena dasar paham orang Kristen Tritunggal. Gimana? Biar ada ayatnya Tritunggal, maka catatan kaki pun jadi ayat jadinya. Aduh. Beginilah Pak Ustadz. Walaupun Anda ngomong demikian, tanggapan saya kalau memang ada kata-kata palsu pasti ada juga kata-kata aslinya. Jadi ini nggak bisa kita pecahkan. Lu nggak ngerti rupanya, deh. Bang, itu ya tidak ada naskah aslinya kata lembaganya, paham? Lalu ngapain Anda ngotot nyari yang asli? Udah dibilang orang kagak ada aslinya. Makanya dikatakan, dijelaskan ini ayat pasti tidak asli karena kagak ada naskahnya. Malah ngotot nyari aslinya. Gini. Sekarang kalau saya ikuti narasi Anda, kalau itu teksnya katanya palsu, apa kesimpulan itu dipalsukan sedang teks aslinya nggak ada?
Tanya LAI. Kenapa enggak? Kenapa perkataan itu dipalsukan? Kenapa Anda gini? Saya malah balik tanya, kenapa Anda bertanya sama saya? Tanya LAI lah. Heran saya. Saya hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh kitab Anda, oleh penerjemahnya, bahwa ini kagak ada teks aslinya, kagak ada naskahnya. Ini adalah catatan kaki yang dijadikan ayat. Lalu Anda bertanya kepada saya, apa tujuannya? Tanyalah penerjemahnya. Udah nyambung. Kenapa kesimpulannya kalau tulisan itu dibilang palsu? Kenapa dibilang palsu? Kalau dibilang palsu berarti kan ada aslinya. Kenapa itu jadi dipalsukan? Itu maksud saya. Kenapa nyari yang asli pula kan pada Anda ini paham gak sih? Udah dibilang oleh lembaga Anda itu tidak ada yang aslinya. Dicari ya pula katanya yang aslinya mana? Berarti gini Bapak Ustadz. Udah ada yang aslinya. Gini Pak Ustadz. Sudah dibilang makanya tadi catatannya seperti apa, tidak ada yang aslinya itu ayatnya. Iya, coba saya setuju dengan omongan itu. Tidak ada aslinya katanya. Kalau ada aslinya, kalau memang tidak aslinya, kenapa itu dikatakan palsu? Lah, kalau yang nggak asli ya palsu. Gak gimana sih? Lalu kalaunya tidak asli mau disebut apa? Mau disebut apa? Dobel asli atau kayak gimana? Lagi saya bilang Pak Ustadz ya, kenapa orang-orang itu lembaga LAI menyimpulkan kalau tulisan itu palsu? Kenapa disimpulkan itu tulisan palsu? Tanya ke LAI, udah dibilang tanya ke LAI dari tadi. Jadi saya hanya menyampaikan, saya hanya menyampaikan gitu apa yang tertulis itu dari tadi itu yang saya sampaikan kepada Anda. Makanya saya bilang Pak Ustadz, sekarang itu udah disahkan tulisan palsu kan demikian, betul? Lalu perkataan itu disahkan sama orang itu palsu. Ingat ya, itu dipalsukan. Kenapa itu dipalsukan? Kenapa itu dipalsukan? Berarti kan ada aslinya. Bang, nyari pula yang asli. Nih sekali lagi baca ya. Nih bentar. Nih ya, bentar ya. Nih Alkitab Sabda. Ya, oke, bentar biar Anda paham ya. Nih baca lagi ya. Biar Anda paham gitu. Nih kita baca lagi ya. Nih, Alkitab Sabda. Ya, Alkitab Sabda, oke? Ya, nih satu teksnya 1 Yohanes 5 nomor 7 ya, terjemahan baru. Oke? Nah, isinya kayak gimana isi ayatnya? Ya, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ketiganya adalah satu. Nih isi ayat. Lalu ya, nih nama orang, nama tempat, ya tema kamus ya. Terus catatannya seperti apa nih? Catatannya ya. Coba lihat catatannya ya. Catatan Yerusalem langsung dari luar negeri ya. Apa yang dikatakan? Bagian nih, gedein aja teman-teman. Nanti kalau nggak digedein nggak bisa baca pula nanti dia. Bentar. Kayak gimana gedeinnya? Udahlah, saya dekatin aja ya. Nih, baca. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani. Nggak ada yang asli. Nggak usah Anda cari yang asli ya. Tidak ada dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua, dan tidak pula dalam terjemahan kuno. Oke? Bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya ya, aslinya apa nih? Ini ada aslinya nih. Ini yang Anda cari. Sebuah catatan pinggir halaman. Salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian
disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin, penerjemah ya, dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli ayatnya. Jelas? Ya, siapa yang ngomong? Mau Anda cari lagi aslinya gitu? Oke. Bagian ini ya, karena bagian ini pasti tidak asli. Oke, kita di sana ya. Tulisannya di sana bagian ini tidak asli katanya kan. Jadi pada saat itu lembaga LAI membilang itu pasti tidak asli, oke? Kalau Anda mau jelasnya, Bang ya, Anda ke lembaga ini aja ya, Yayasan Lembaga Sabda, YLSA. Oke? Maksud saya gini Pak Ustadz, kenapa kata-kata tidak asli itu timbul? Dari mana kata-kata asli itu timbul? Kalau kata-kata tidak asli itu timbul, berarti ada aslinya. Kenapa mereka berani bilang itu? Dicarinya pula aslinya. Pada dicarinya pula aslinya. Keterangannya sudah dibilang kagak ada aslinya. Kenapa kau cari yang aslinya mana? Makanya kalau memang tidak ada itu gini loh. Berarti kesimpulannya itu tidak boleh dipalsukan gitu. Berarti kesimpulannya kalau Anda pengen kesimpulan, Bang ya, Anda pengen kesimpulannya, silahkan Anda datang ke Lembaga Alkitab Indonesia, pertanyakan, jangan sama saya hanya membacakan. Makanya saya bilang kalau memang ayat Alkitab tersebut berani orang itu membilang kalau ayat itu tidak asli, berarti orang itu menyimpan aslinya gitu loh. Ya udah, tanya. Kalau Anda tetap ngotot, ada tuh aslinya, tanya aja sama mereka kalau gitu ya. Melotot aja sama LAI, Anda plototin tuh LAI. LAI mana aslinya ini? Udah dibilang keterangannya kagak ada yang asli. Silakan gitu. Silakan pada keterangannya nggak ada yang asli gitu. Tetap ngotot ada yang asli katanya. Boleh saya tanggapin ya Pak? Ya silakan. Gini dulu. Jadi begini Pak Esbos. Jadi yang dikatakan Pak Ustadz ini, kalau memang ini nggak ada sebenarnya, tetapi LAI menambahkan. Itu artinya ditambahkan ayat yang disampaikan Pak Ustadz. Oleh karena itu mestinya kita orang Kristen kita tanya ke LAI, bukan ke Pak Ustadz. Pak Ustadz nggak tahu dia. Iya. Karena bukan dia yang kita sebagai saya hanya memberitahu gitu. Ya, saya hanya memberitahu. Karena di catatan tersebut ada katanya ini bukan asli, berarti ayat tambahan. Berarti mestinya LAI itu menjelaskan ke kita kenapa bisa ada ayat tersebut. Betul tuh. Maksudnya kayak gitu. Jangan gitu. Anda ngototnya nyari aslinya mana? Enggak ada aslinya. Itu Pak dari saya. Oke. Sekarang yang makanya tadi saya tanya, penerjemahan tadi itu yang buat siapa? Itu lembaga LAI juga? Ya udah, iya lembaganya, lembaga YSLA tadi. SLA. Jadi ya di sini kita yang bingung. Di sini. Untuk apa lagi mereka mengkritik itu? Orang mereka sendiri yang buat. Saya sih nggak usah lagi di mereka yang buat, lalu mereka yang mengatakan bukan asli, lalu jemaat yang bingung. Nah, itu dia. Jadi di sini kita yakin itu cuma karang-karangan semata. Tidak mungkin kita berbuat, kita yang mendakwa lagi. Kan itu udah aneh. Kita yang membuat, kita yang mendakwa. Iya. Bagaimana coba? Lah mereka yang berbuat. Kita yang Nah, jadi kalau dalam logika saya itu tidak masuk.
Kenapa orang yang mereka yang membuat Anda, mereka pula yang mendakwa? Kan nggak logis kan kalau begitu. Ya mungkin gini ya. Ini kalau pandangan saya ya, mereka ya membuat seperti itu, memberikan keterangan agar umat Kristen tahu gitu. Tahu bahwa ayat ini ya memang tidak asli, aslinya dari catatan kaki, nggak ada naskahnya. Tujuan orang baik bahwa ayat ini palsu. Kenapa dimuat ayat tersebut? Kenapa ditambahi kalau bukan untuk didengarkan oleh manusia? Ya udah. Kalau gitu tanya LAI aja kalau mau lengkap. Oke lah, kebetulan udah malam Pak Ustadz. Lain kali lah kita sambung sama Bang De. Bang De, coba callback saya ya. Callback saya dulu Bang De ya. Oke, siap. Callback saya Bang De, kita boleh callbackan nanti. Jadi sebelum Bapak turun, saya bertanya satu aja sama Bapak. Apa mau Bang tanyakan? Apakah Bapak masih tidak percaya tentang... Bentar dulu. Apa mau Bapak tanyakan sama saya coba? Iya, apakah Bapak masih tidak yakin dengan iman saya sebagai orang Kristen? Gini loh Pak. Setelah kita berbicara. Gini loh Pak, gini. Okay. Kenapa saya menyimpulkan Anda tidak seiman dengan saya? Iya. Gini loh Pak. Kalau namanya seiman itu, sekarang di sini saya beradu argumen dengan Yusuf PI. Iya. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan dari Yusuf PI tadi, yang kalau menurut saya bisa saya bilang itu pertanyaan tidak masuk akal. Kenapa demikian? Karena yang dipertanyakan beliau, di mana umur Tuhan Yesus, umur segini. Seharusnya di sana, kalau Anda memang beriman sebagai orang Kristen, Anda juga sebetulnya di sana boleh itu memprotes Bapak Ustadz PI, tapi yang terjadi bukan. Bahkan Anda lebih mendukung perkataan daripada Yusuf PI daripada perkataan saya. Jadi itu yang membuat saya meragukan keimanan Bapak sebagai pengikut Yesus Kristus gitu. Jadi karena kita beda pendapat, jadi Bapak meragukan saya. Enggak apa-apa, itu hak Bapak. Nah, itulah penilaian dari saya Pak ya. Jadi makanya saya bilang Pak, callback saya Pak, nanti Bapak saya callback balik. Ini mohon maaf Pak, Bapak tinggal di mana ini? Kalau boleh kenal lebih. Oke, saya di daerah Dairi Sumatera Utara. Oh, Sumatera. Saya orang Nias. Orang Nias saya. Iya, saya tahu. Tadi dari tulisan baru itu saya sudah tahu Bapak orang Nias. Nah, kenapa Bapak ragu lagi dengan iman saya? Gini loh Pak. Cuman Pak Yusuf ini, beliau ini sangat baik. Jadi saya hargai beliau walaupun kami beda keyakinan. Iya gini loh Pak, Kenapa tanggapan saya sekarang kayak gini? Kalau memang Anda mau mencari jalan kebenaran yang sesungguhnya, Anda bilang tadi di Kristen saya tidak mengetahui detail tentang kehidupan Yesus Kristus mulai dari umur sekian sampai sekian. Ya betul. Jadi saran saya Pak, kalau memang Anda ingin membutuhkan riwayat Tuhan Yesus waktu lahir di umur setahun sampai umur dia melayani, lebih tepatnya Bapak ke room apologet. Kalau itu menurut saya, kalau memang Bapak cari. Tapi kalau memang Bapak istilahnya mau ada lain-lain di pikiran Bapak, entah mau pindah, itu terserah Bapak, itu hak Bapak ya, karena agama itu tidak bisa dipaksa loh. Mungkin. Jadi kalau kita bertanya dan kritis agama kita sendiri, itu mau pindah. Kenapa cepat? Belum tentu lah. Iya, belum tentu. Saya ini iman saya ini sudah kuat. Belum tentu. Memang anggapan orang demikian karena orang-orang Kristen ini jarang sekali yang kritis terhadap Bibelnya. Tapi saya adalah memang dari zaman dulu, dari saya